Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Triwulandari dari kelas PGM IB. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Dalam pendahuluan, pada artikel saya tercantum beberapa hal-hal penting. Misalnya, semua anak berhak atas pendidikan berdasarkan UU Nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ada lagi pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Dalam pendahuluan juga terdapat kajian terdahulu. Di dalam artikel berbunyi, hasil penelitian dari Sulistiadi menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai yang diharapkan, di mana kehadiran sekolah-sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat memberikan layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang difabilitas. Terdapat juga rumusan masalah. Rumusan masalah pada artikel saya berbunyi, apakah pendidikan inklusif berpengaruh bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia? Tujuan penelitian pada artikel saya yaitu ada tidaknya pengaruh pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Dalam metode pada artikel saya mengambil desain penelitian library research atau yang sering disebut dengan penelitian pustaka. Data yang diambil dari jurnal, buku, dan artikel. Dalam pembahasan pada artikel saya, di sini saya membuat 4 poin. Pertama, konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegard Olsen, dalam Tarmansah, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Poin kedua yaitu sejarah pendidikan inklusi. Sejarah pembangunan inklusi di dunia awalnya dimulai dan berasal dari negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia. Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bangkok, diadakan konferensi pendidikan di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994 yang memicu perlunya pendidikan inklusi yang selanjutnya disebut Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif.
Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan inklusi di dunia, pemerintah Republik Indonesia mulai merumuskan rencana pendidikan inklusi pada awal tahun 2000. Poin ketiga yaitu tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Menurut Marian de Skrijen, tujuan pendidikan inklusi adalah mengurangi kekhawatiran dan menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan, serta membangun sikap memahami dan menghargai. Poin yang terakhir yaitu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun bersifat psikologis seperti autis dan ADHD. Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 2 yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunarahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda. Kesimpulan dari artikel saya yaitu semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler, terutama pendidikan yang diberikan sejak dini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.